Kalau makan kanan mah, kalau cebok kiri. Nah, kakak tahu dari mana aturan seperti itu? Ya itulah, itu akal itu dikasih tua, bukan itu yang diceritakan di Enggak, Alkitab Kak. itu. Enggak, Kak. Kakak. Ya, Tuhan bisa Satu-satu mati kita nggak, Kak? ngomong. Hah? Ya, Tuhan bisa mati nggak, Kak? Ya kalau Tuhan nggak bisa mati lah, cuma kalau dia udah manusia ya turun ke bumi ya matilah itu. Bukan berarti Tuhan tidak bisa jadi makhluk. Jadi kotoran pun Tuhan bisa. Tapi pantas dan layakkah Tuhan yang memiliki sifat kemahaan itu tiba-tiba menjadi tidak maha? Itu maksud saya, Kak. Mulyani. Mulyani. Ya, detektif agama apa, Bang? Agama Kristen. Ya, bisa open cam, Bang? Nggak bisa. Ya, Abang di sini mau bahas tema atau mau bertanya? Aku mau bertanya, Kak Nora bisa baca Quran nggak? Kalau siap bertanya di sini peraturan yang nggak open cam, siap bertanya diturunkan. Bagaimana? Gimana? Di sini kalau tidak open cam, tanya diturunkan. Oh, nggak berani kalau nggak open cam. Bukan nggak berani, nggak boleh. Kan saya open cam. Kau kan enggak. Kok nggak berani? Jibril kau aja dulu nggak open cam waktu ketemu Muhammad. Emang Gabriel open cam? Iya, makanya Jibril nggak open cam. Loh, Gabriel juga nggak open cam waktu ngasih tau sama Open Bunda cam Maria. dia, open cam, baca surah Mana? Maryam. Bagaimana bentuk muka Gabrielmu? Kak, bentar Kak, dia lagi sibuk Bentuk itu. muka Gabriel bagaimana? Dia ngurusin mamaknya lagi main micet itu. Detektif, kau urus mamak dulu main micet ya. Lagi Ketemu open mamak kau. Mamak kau pesunda lagi main micet. Kau urus mamakmu. Mamaknya sibuk main micet di sini Orang pula. kok Daripada dicari di Edi aku. Suryadis ke sini. Oh, mamanya ngurus micet ya? Bukan, mamaknya open BO di Oh, micet. alah. Oh, alah. Dia gigolonya. Ya, dia bilang Jibrilmu nggak open cam lah. Memang malaikat Gabriel open cam. Dia bilang open cam. Emang open cam di mana Gabrielnya? Bagaimana bentuk Gabrielnya? Mereka cerita kau. Dia aja jadi joki micet mamaknya. Mamaknya nggak laku, dia embat mamaknya. Dia yang bayar mamaknya. Tak pakai cam lah, ngapain open cam? Gak berani dia kan? Sakit Itulah. ya? Detektif sakit ya? Maaf ya Bang ya. Nih yang satu lagi nih. Sakit ya nih. Nih si muncung apa nih? Muncung Dajjal nih. Ya. Silakan Vivi. Kapan ya Nora? Tobat Halo lagi. Vivi. Woi Nora Biang. Tobat dari mana, Dek? Saya sudah datang ke terang. Tobat apa, Dekku? Hmm? Tuh, telepon dari apa itu? Dari Dajjal. Angkat dulu. Telepon dari Tuhan kau yang gak bersempa. Angkat dulu. Jadi ya kau kasih pepek mama sama suster itu Sama siapa, Dek? ke Sama siapa, Dek? Maksudnya dia mau jual pepek Siapa, mamaknya. Dek? Kak Nora, nggak laku di sini pepek mamaknya. Dia mau jual pepek mamaknya katanya. Katanya ajaran kasih ya, Bang Dio ya. Iya, itu ajaran kasih maki. Oh, kayak gini ajaran kasih ya. Tengok profilnya aja itu. Itu gambar apanya itu? Aku rasa itu gambar yang dikatakan zakar kuda itu, yang sekarang udah masuk surga. Itu loh. Aduh, nampak kali lah ya. Ajaran mak kau aja sudah tidak beres sama kau. Ajaran mak kau gitu loh. Tuh. Saya baik loh, saya angkat kau lagi. Ya, Yota Gulo. Halo Gulo. Ya, Telaso. Taizol. Halo Yota. Ya selamat siang Kak. Ya, agama apa Kak? Kristen. Ya, oke. Taizol. Telaso turun. Ya, Kak Yota, silakan Kak Yota. Kak Yota bisa open cam kakakku? Bisa open cam. Nggak bisa Itu Kak. Kak, udah saya undang Kak. Kenapa open ini? Tak Udah usah itu saya dulu lah, Kak. undang. Enggak, nanya aja dulu Kak gini. Oh, jangan bilang tidak bisa, berarti tidak mau.
Ya udahlah, tidak mau lah aku ini Ya lagi udah, di karena Anda keluar aku perempuan, di luar Anda aku ini dikasih di luar. keringanan lah. Silakan bertanya, Kak. Ya, nggak apa-apa, Kak. Silakan bertanya. Kakak mau tanya apa? Eh, Tapi jangan oh Kakak gini tanya aja, ukuran sempak gondrong saya, karena gondrong saya sampai sekarang nggak bisa tempaknya. Silakan. gini aja Kak, kalau diskusi itu yang bagus ya kan. Jadi kalau soal Loh, halal tadi yang naik tidak itu halal, mengatakan Vivit itu bagaimana, Kak? enggak gini dulu Kak. Jangan sampai dibawa-bawa orang tua. Mau apa dia pun di sana di rumahnya jangan bawa orang tua ya. Yang diskusi yang bagus aja kayak gitu maksud. Kan Oh, enak yang bawa orang tua didengar. siapa loh, Kak? Kristen yang bawa orang tua. Tadi kakak bilang menggauli mama kau nggak boleh lah kayak gitu Kak. Jadi walaupun ada peraturan Loh, tidak ada sekarang saya tanya. Saya kan Nggak, tadi gini aja, saya Kak. kan miroringkannya dengan Al-Quran saya loh, Kak. Sebentar dulu loh, Kak. Sebentar. Saya miroringkan dengan Al-Quran saya, di mana Al-Quran saya mengatakan surat An-Nisa ayat 23 mengatakan diharamkan bagi kamu mengawini ibu-ibu kandungmu, saudara perempuan ayahmu, saudara sepersusuan. Itu dilarang, Kak, diharamkan. Nah, di dalam Bible kamu Imamat 11 diharamkan bagi kamu makan babi. Nah, makanya tadi kan tapping di bawah. Nora, kan babi itu enak. Saya bilang, enak tidak enak, tapi sudah ada perintah larangan dari Tuhan. Diharamkan bagi kamu. Nah, babi saja sudah diharamkan, kenapa kalian menghalalkan? Berarti sama saja. Kayak di Al-Quran diharamkan mengawini ibu kandung. Kalau bagi kalian ada tulisan diharamkan mengawini ibu kandung, jadi ujungnya kalian halalkan. Makanan saja yang sudah diharamkan sama Tuhan, kalian halalkan. Bagaimana mungkin kalau ada diharamkan kau kawin sama emak kau dengan bapak kau mau haramkan itu. Giliran makanan diharamkan, kau halalkan. Kalian ini, ya, enak-enak kalian saja gitu loh. Enggak, yang Sudah bagus aja kalau diharamkan dari Tuhan kamu, kau jangan, halalkan. Gitu enggak, loh. dengar dulu Kak. Aku ngerti kakak bilang itu, aku ngerti. Kita kan bagus aja diskusinya Kak. Kan jangan sampai emosi kayak gitu. Iya, saya kan tidak bawa ke emak. Ngerti, Sekarang begini, Kak. ngerti aku, Kakak, oke. ngerti semua kalian Saya itu. akan bertanggung jawabkan Al-Quran. jawab pertanyaan saya. Sekarang kakak jawab di mana kalian diharamkan mengawini orang tua. Ada di Alkitab itu Kak, karena kan aku apa kali Alkitab ada Ya di Alkitab. mana Kak di Alkitab? Enggak, Masa gini, mesti baca Kejadian sampai Wahyu? Kalau kakak kan udah senior Alkitab dan Al-Quran, kalau aku nggak pala kali, nggak. Jadi gini aja Kak. Loh, jadi kalau kakak bilang ada di Bible, kalau kakak bilang kakak bukan pala kali senior di Bible, kenapa kakak mengatakan ada di Bible? Aku kan bukan belajar ke ada yang 10 tahun itu Kak, harus ada pendeta itu. Kalau aku enggak, gini aja Kak. Kan Jadi orang kitab sama kakak ini kakak gunakan sebagai apa, Kak? Enggak dengar dulu Kakak. Manusia dan binatang beda. Apa perbedaannya binatang? Kalau binatang pun bisa di mana-mana mau apa, tapi manusia masih ada akal Kak. Enggak mungkin lah anaknya sekarang saya itu tanya, kawin sama bagaimana kamu mau memfungsikan sebentar Kak? Bagaimana kamu memfungsikan akalmu sementara aturan-aturan di dalam Bible kau tidak ada? Makanya saya tanya, adakah di dalam Bible kamu? Siapa bilang Yesus enggak ada peraturan di Bible kamu aku? kawin? Ada peraturan semua itu Kak. Ya. Nah, sekarang mana Yesus mengatakan kau tidak boleh kawin sama bapak kamu? Hanya binatang yang enggak ada peraturan Kak. Kalau binatang iya di mana-mana punya. Di mana? Di mana tercatat kau tidak boleh kawin sama bapak kamu, Kak Yota? Bukan itu yang dibahas-bahas kalau Bible Kak, enggak ada itu. Makanya dikasih akal itu kau udah tahu itu masa binatang aja manusia. Sekarang kakak bisa diam, saya jelaskan. Kakak bisa diam. Kalau kakak mau diskusi iya, bagus, mengerti, kakak diam, aku saya mengerti. jelaskan. Ada itu, ada di Imamat. Ya, kalau gitu diam dulu, Kak. Diam dulu. Ada di Imamat diam itu, dulu, ada Kak. temo itu. Diam dulu, Kakak. Saya jelaskan. Diam dulu, Kakak. Saya jelaskan. Nah, gitu ya. Bible tidak membahas tentang itu. Lah, jadi Bible kamu tentang apa? Bukankah kitab suci adalah ya di mana kitab firman Tuhan yang memberikan petunjuk, aturan, larangan bagi manusia. Satu contoh saja. Ketika Adam diciptakan, apa larangan Tuhan kepada dia? Jangan engkau memakan buah. Kan ada berarti larangan. Kan begitu. Jadi kalau kitab Anda tidak ada aturan larangan kepada manusia, apa bedanya kamu dengan binatang, Kak? Karena binatang gak ada aturan. Contoh, kalau kakak menggauli bapak kakak, apakah itu dosa? Tidak, Kak, karena gak ada larangan. Bagi kami dosa, karena ada larangan. Gitu loh. Yang namanya kitab suci harus ada, Kak, kayak begitu. Karena kitab suci itu petunjuk bagi manusia, agar manusia ini tidak berlaku seperti binatang. Semua. Kakak makan aja pakai tangan apa, Kak? Kutai dulu. Kakak makan pakai tangan apa? Cebok pakai tangan apa? Kalau makan kanan lah, kalau cebok kiri. Nah, kakak tahu dari mana aturan seperti itu? Ya itulah, itu akal itu dikasih tua, bukan itu yang diceritakan di Alkitab itu. Kakak, segala sesuatu yang kita biasa Kak, itu karena diajar, Kak, bukan karena akal, Kak. Kalau kau nggak diajar, nggak bisa. Karena ajaran. Nah, ajaran itu kau dapat dari mana? Kalau kami ada di dalam suatu riwayat hadis.
yang Nabi Muhammad mengatakan, ya, tidak diperbolehkan kamu memegang kemaluanmu dengan tangan kanan. Ada kok, Kak, di hadis. Nah, sekarang kalian di mana? Tiba-tiba kalian makan pakai tangan kanan, cebok pakai tangan kiri. Dari Tapi mana kalau itu dapat? Jadi aku tanya Kak Nora dulu, kalau menurut kamu dari mana kami dapat itu? Ih, Coba. Loh, makanya saya Enggak. tanya dari mana kalian Enggak, dapat? tanya dulu. Kalau saya ada Apakah- data, Kak. Sebentar, Enggak Kak, gini. saya tunjukkan. Aku nanya sama kakak dulu. Kalau menurut kakak dari mana ya, kami saya dapat? tunjukkan itu? dulu sebentar, Kak. Enggak. Kakak bilang tadi binatang, Loh, ke kok binatang. enggak? Ya, coba dari mana itu? Aku nanya dulu sama Oke, kakak. saya tanya lagi Ah. Kakak. Ada nggak Ya. Kakak? Ada nggak di Bible Kakak aturan cara memakai pakaian ketika kita beribadah? Pasti ada itu semua, Ada nggak? ada. Ada Jangan itu, bilang Kak. pasti ada, Kak. Kalau Kakak bilang pasti, tunjukkan datanya. Kalau udah aku bilang dari tadi, kalau di Bible kami Kakak, itu Kakak Kak, berarti enggak udah gini, jongor loh, Kak. enggak gini, enggak, Gitu. enggak. Kalau aku kan Alah. berapa kali Alkitab, tapi kalau yang benarnya itu diajari Tapi yang kenapa Kakak bilang bagus, pasti? yang kasih, jangan memusuhi orang yang yang memusuhi kamu. Alah. Nih, saya bacakan ya. Nah, saya bacakan sama Kakak nih. Pakai data aja diskusinya. Di dalam riwayat suatu hadis. Kalau Kakak tunjukkan di mana nanti dilarang memegang kemaluan dengan tangan kanan. Nih. Ya. Dalam riwayat hadis Bukhari 194 dan Muslim 393. Apabila kalian masuk toilet, kamar mandi, janganlah menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya dan jangan cebok dengan tangan kanannya. Ada. Ada, Kak. Kamu? Ada nggak? Kamu ada nggak? Ya, itu bukan itu Nggak yang ada. diajar Alkitab, Kak. Gak ada. Kalau kami gak ada Gimana? diajar Ya nggak ada. itu. Terus kalian dapat dari mana ajaran kayak gitu? Makanya dikasih itu tuh akalnya itu, makanya itu dikasih bukan dari Oke, ajaran sekarang Alkitab saya itu, tanya, Kak. saya tanya sama Kakak ya, akal. Sekarang akal. Sekarang ini, botol fresh care. Bisa nggak Kakak menyembah dia jadi Tuhan? Apa? Botol fresh care ini bisa nggak Kakak jadikan dia Tuhan, sesembahan Kakak? Nggak bisa. Kenapa? Ya nggak bisa lah. Gimana itu benda? Ya, kenapa? Masa di benda? Ya, iya saya tanya, kenapa botol fresh care ini Kakak nggak jadikan Tuhan? Ya memang nggak bisa. Kenapa? Lucu kau ini Nora, lucu. Kau Loh yang iya kenapa? Kau yang lucu. Loh kenapa Kakak nggak jadikan ini Tuhan? Kau yang lucu, kau bilang pula kan orang lucu. Gimana? Nah, pertanyaan saya kedua, itu ya sudah menggunakan akal. Dia tidak mau menyembah ini. Sekarang pertanyaan kedua, Tuhan bisa mati nggak Kak? Kau Tuhan bisa mati nggak? Buka mute-nya. Kau bilang pula kan orang yang lucu. Mana ya kau? Tuhan bisa mati nggak Kak? Coba buka mute-nya. Nih, saya undang buka mute. Tuhan bisa mati nggak Kak? Udah saya undang loh. Dia nggak mau buka. Nah, oke, kalau Kakak nggak mau buka. Jangan Nah, di Tuhan bisa mute. mati Aku nggak nggak Kak? suka Saya loh, tanya, Kak. Tuhan Aku bisa kan mati dengar nggak? Kak ngomong Kakak. Ya, Tuhan bisa Satu-satu mati kita nggak Kak? ngomong. Hah? Ya, Tuhan bisa mati nggak Kak? Ya kalau Tuhan nggak bisa mati lah. Cuma kalau dia udah manusia, ya turun ke bumi, ya matilah itu. Oke, sekarang yang mati ini manusia apa Tuhan? Hah, manusianya. Oke, sekarang manusia yang mati ini ada gelar Tuhan apa enggak? Maksudnya apa? Nggak dengar. Manusia yang mati ini gelar Tuhan apa enggak? Kalau dibilang itu Kak, kurang ngerti kali aku. Tapi kalau Saya bertanya kakakku, yang mati di kayu salib adalah manusia. Nah, Benar. manusia yang mati di kayu salib ini memiliki gelar Tuhan atau tidak? ya gelar Tuhan lah, memang iya. Nah, sekarang begini. Tuhan yang kita tahu tidak, sebentar Kak. Tuhan yang kita tahu tidak mungkin dan tidak bisa dan tidak pasti mati. Kenapa kalian berikan kepada manusia yang mana manusia itu adalah makhluk yang bisa mati? Pantas nggak? Ayo, Ya iyalah Kak. Karena Pantas kan nggak? Yang mana gelar Tuhan yang mutlak memiliki sifat maha itu Kak, kekal itu Kak, tidak bisa. Tuhan ini kan maha kekal Kak, tidak bisa berubah Kak. Sementara Yesus berubah Kak, sebentar Kak. Yesus dari bayi, dia tumbuh dewasa. Yesus dari bayi yang bulunya mungkin tidak ada, tiba-tiba berbulu waktu dewasa. Yesus yang dari bayi, yang giginya nggak ada, tiba-tiba bergigi dia pada waktu umur 6-7 bulan. Dia berubah Kak. Sementara Tuhan, ya, mutlak kekal itu tidak berubah Kak. Yesus mati, walaupun cuma 3 hari. Tuhan tidak mungkin bisa mati Kak. Nah, gelar Tuhan ini kenapa kalian berikan kepada manusia yang dimana manusia ini bisa mati?
Sama seperti presiden kakakku. Presiden tahta tertinggi di suatu negara. Dia memimpin negara, Kak. Tapi nggak bisa dia memimpin dunia. Nah, ketika presiden mencuci toilet umum di pasar, boleh nggak? Boleh. Presiden boleh kok mencuci toilet. Tapi masalahnya, pantas nggak seorang presiden, pemimpin negara mencuci toilet umum? Tidak pantas. Karena gelar presiden yang sudah dia miliki oleh Pak Prabowo tidak memantaskan dia yang seharusnya ada bawah-bawahannya untuk membersihkan toilet. Jadi apa gunanya Allah menciptakan malaikat, Kak? Makanya saya bilang, gelar Tuhan yang kalian berikan kepada makhluk tidak pantas, Kak. Bukan berarti Tuhan tidak bisa jadi makhluk. Jadi kotoran pun Tuhan bisa. Tapi pantas dan layakkah Tuhan yang memiliki sifat kemahaan itu tiba-tiba menjadi tidak maha? Itu maksud saya, Kak. Karena kalian mengatakan, yang mati Nora itu kemanusiaannya. Terus, Tuhan tidak akan mati. That's right. Tapi masalahnya, Tuhan yang tidak bisa mati, kalian berikan gelar itu kepada manusia. Yang mana manusia bisa mati. Tidak pantas. Sama seperti presiden. Bersihkan toilet umum. Bisa nggak? Boleh nggak? Boleh. Tapi pantas nggak presiden, pemimpin negara bersihkan toilet umum? Kalau kalian bilang pantas, lebih bagus gelar presiden itu jangan kalian berikan kepada Presiden Pak Prabowo. Lebih bagus sebagai OB. Karena OB itu kerjaannya membersihkan. Begitu, Bisa aku ngomong, Kak? Kak. Bisa aku ngomong, Kak, Silakan, ya? bantah saya. Kalau gelar Enggak. Tuhan Kalau itu bisa kubil- diberikan kepada kalau makhluk. kalau debat aku nggak pandai kali, Kak. Tapi kalau pemahamanku ya bisa aku bilang. Bukan debat kita, kakakku. Enggak, Sekarang kan jangan kita- sampai kakak sekarang kan menghujat gini, kayak Kak. gitu. Kakak, Kalau sebentar. ya. Kakak kan bilang kalau debat. Saya jujur, saya bukan debat. Ini kan ciri khas Batak kan kayak gini. Kakak tahu kalau orang Batak bagaimana. Cuman begini, Kak. Kakak kan tadi membicarakan bilang akal. Oh, karena kami punya akal. Nah, cobalah kakak gunakan akal. Saya sudah memberikan satu analogi. Contoh dari presiden kita, Pak Prabowo. Apakah mungkin dia membersihkan toilet umum yang di pasar? Dia sikat-sikat, dia bersihkan septic tanknya? Nggak mungkin, kakakku. Karena dia pemimpin negara, Kak. Apalagi yang menciptakan langit dan bumi. Kalian berikan gelar Tuhan itu kepada manusia. Di mana manusia ini, ya, di mana manusia ini bisa mati. Tapi kalau kita bilang yang mati manusia apa Tuhan? Ya manusia lah, Nora. Tapi gelar Tuhan kau berikan kepada manusia yang bisa mati. Itu masalahnya. Maksudnya Ya, itu, Kak. kalau- Bukan debat, Kak. Ya, Kan tapi- logika yang mau kita pakai. Iya, iya benar. Iya betul betul. Jadi kalau dibilang Tuhan itu kan dijadikan apa? Tapi kalau Tuhan itu kayak Yesus itu apa yang nggak bisa sama dia? Mau dia apapun bisa aja. Namanya dia Tuhan. Yang menguasai bumi ini ya terserah dia mau apa dia bisa aja, Kak. Jadi kalau prinsip kami itu ya memang itulah Tuhan kami yaitu Yesus Kristus. Apapun kalian bilang manusia mau apa, ya memang itulah keyakinan kami, Kak. Mau apapun mau apa kakak ini nggak bisa ini berubah itu, Kak. Karena kan ya diajari yang bagus, Kak. Ya nggak diajari yang nggak bagus. Contohnya lah. Kak, Oke. sekarang saya nggak bilang begini, Kak. Kan tadi saya sudah ngomong, Kak. Bisa, boleh Tuhan menjadi apa saja. Sekarang yang saya tanya, pantaskah gelar Tuhan itu diberikan kepada Yesus? Karena kan keinginan dia ada semua itu, Kak. Keinginan dia itu, makanya dia mati di kayu salib itu. Nah, berarti Ya, Kakak harus suka-suka terima dia lah. bahwa definisi- Mau mati dia, mau Oke, hidup itu kan begini, urusan Kak. dia. Urusan dia sama bapaknya itu. Ya kan? Begini, Kak. Ya. Begini, Kak. Maksudku begini, Kak. Apa tadi? Saya jadi lupa nih, gara-gara tadi ada WA. Begini, Kak, maksudku, ya kan? Berarti Kakak harus menerima definisi bagi umat Kristen, Tuhan bisa mati. Kalau bagi KBBI, kalau menurut kamus KBBI, Tuhan itu entitas tertinggi mutlak. Kekekalannya tidak berubah dan tidak mungkin mati, tidak bisa mati dan tidak pasti mati. Kan begitu. Nah, kalau bagi Kristen, Tuhan bisa mati jadinya. Ya kan? Iya, memang betul, Kak. Kakak tadi Mana bilang. Tadi Kakak bilang, Tuhan bisa mati. Saya tanya, Tuhan bisa mati, Kak? Tidak. Nah, sekarang yang mati ini siapa? Kemanusiaannya. Manusia yang mati ini, ada gelar Tuhan nggak? Gelar Tuhan. Berarti bagi kakak, Tuhan bisa mati. Karena manusia yang mati ini kalian berikan gelar Tuhan. Gitu masalahnya, Kak. Kecuali Yesus tidak ada gelar Tuhan, ya udah fix. Saya terima Yesus bisa mati. Karena makhluk. Tapi kalau kalian berikan gelar Tuhan kepada Yesus, yang dimana Yesus pernah mati, fix. Berarti Tuhannya Kristen bisa mati. Jadi apa hebatnya, Kak, kalau Tuhan bisa mati? Lebih hebat Tuhan saya, maaf. Tuhan saya tidak perlu mati.
Tidak perlu, Kak. Kalau di Islam, Kak, yang memerlukan Tuhan itu manusia, Kak. Makhluk yang memerlukan Tuhan, Kak. Bukan Tuhan yang memerlukan manusia. Karena apa? Yang memberi kamu makan rezeki, yang memberi kamu kehidupan nafas, yang memberi kamu kesehatan, yang memberikan kamu segalanya adalah Tuhan, Kak. Jadi manusia ini yang bergantung pada Tuhan, bukan Tuhan yang dimatikan oleh manusia. Nah ini yang saya bilang. Coba kakak bilang tadi, kami pakai akal loh, Nora. Akal kakak bagaimana bisa mau berfungsi? Kalau akal sehat kakak sebenarnya sudah dimatikan oleh doktrin-doktrin yang seperti kakak ngomong. Bahwa Tuhan bisa mati. Saya bilang sebenarnya Kristen ini cerdas loh. 1 Oke Timotius lah 6 kan Nora. Ya itu. Kalau kayak gitulah kan Nora, Tunggu ya dulu. turun aku dulu lah, ya bagus lah, teruskan. Tapi jangan dulu. jangan sampai Nora. menghujat aja lah, gitu aja. Ya, Kalau coba, itu kita kakak tunggu ya, dulu. Timotius. 1 Timotius 6 nomor 16. 1 Enggak gini, Timotius tahu 6 nggak? nomor Aku bukan 16. sama Faro, aku nggak mau ngomong sama si Faro itu. Tapi gini aja lah Nora, teruskan aja lah. Ya, aku nggak suka sama si Faro. Ya, saya itu, baca nggak suka. izinnya itu. Ya, saya baca izinnya, Kak ya. Dialah satu-satunya 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Berarti jika dikomparasikan imannya Dinda Yota dengan Bibelnya sendiri, imannya Dinda Yota itu mengangkangi kitabnya, membantah Bibelnya, karena Bibelnya sendiri mengatakan sosok Tuhan itu satu-satunya yang tidak bisa dijangkau oleh maut. Ya, dia bersemayam di dalam terang. Segala kemuliaan, segala kemuliaan itu beserta dia. Jadi jangan lagi kalian katakan Bible itu iman untuk teman-teman Kristen, pegangan untuk teman-teman Kristen, tidak. Tapi iman Kristen itu hadir setelah kalian membantah Bible, karena Bible kalian sendiri mengatakan sosok Tuhan itu satu-satunya tidak bisa dijangkau oleh maut. Sementara Dinda Yota mengatakan Tuhannya bisa meninggal dunia. Gini, aku tanya ke Bang Faro. Aku nanya. Jadi kalau kami karangan Tadi untuk kau kami bilang nggak suka tempel sama di apa? Farouk. Sekarang kau tanya-tanya Enggak, pula sama aku nggak Farouk. nanya. Tadi kan Gimana dia? dibilang karangan Alkitab ya kan. Aku nanya aja. Ya, kalau betul-betul Alkitab kami itu karangan, kok bisa duluan, kok bisa tahu Abang? Karena kan kalau aku dengar dulu Kristen daripada Islam. Aku nanya. Nah, jadi kok bisa nempel kami sama Abang Faro gitu maksudnya? Aku nanya aja. Oke, saya jawab. Jawab. Aku nanya aja itu Bang. Aku nggak mau ini. Hanya nanya aja. Dinda Yota salah memahami, salah mendengar apa yang saya katakan tadi. Tadi saya katakan, iman dari Dinda Yota Gulo ya hadir setelah Anda itu mengangkangi Bible, membantah Bible. Anda mengatakan bahwasanya sosok Tuhan itu bisa mati. Sementara Bible Anda mengatakan sosok Tuhan itu nggak bisa mati. Bukan saya mengatakan ya bahwasanya Bible Anda itu karangan, bukan, gitu loh. Itu pertama. Yang kedua, lantas siapa yang duluan, Islam atau Kristen? Sebelum saya jawab itu, saya tanya dulu sama Dinda Yota, Anda itu denomnya apa? Protestan atau Katolik? Protestan Bang. Tahu nggak Protestan itu adanya di abad keberapa? Protestan itu adanya di abad ke-16 menuju abad ke-17. Bang Jangan Anda Faro. katakan Anda duluan ada daripada Islam. Bang Faro. Aku kan dibilang Protestan, kan Katolik kan samanya kami sembah semua Alkitabnya sama. Enggak ada perbedaan Bang Faro. Enggak ada perbedaannya Alkitab. Beda, Katolik saja tidak mau disamakan dengan Protestan. Enggak, gini Bang Faro, kalau Alkitabnya sama Bang Faro. Beda. Ada perbedaannya. Gimana lagi? Kitabnya Protestan itu terdiri dari 66 kitab. Kitabnya teman-teman Katolik terdiri dari 73 kitab. Kenapa sih? Tapi kan sama juga disembah Yesus kan Bang Faro. Maria masalahnya sama teman-teman Yesus. Masalahnya teman-teman tanya Katolik dulu. itu nggak mau disamakan dengan Protestan. Jadi gini ya. Tapi kan sama Yang saya sampaikan- makan B2 kan? Oke, kalau persoalan tentang B2, ya kalian sama-sama mengingkari Bible. Yesaya 66:17 dan juga di dalam kitab Imamat. Daging babi itu tidak boleh kalian makan, dan ancaman bagi pemakan daging babi itu dibinasakan. Yesaya 66:17. Makanya kena lagi saya bilang, iman teman-teman Kristen ini berdiri setelah kalian itu membantah Bible. Kalian yang membantah Bible, bukan kami. Iya.
Oke lah Bang Faro, teruskan aja lah, mana yang lebih bagus itu aja yang aku pesan lah, jangan sampai menghujat orang tua, apalagi tadi ya, mau apapun peraturan di dalam Bible mau Al-Quran, ya kalau menurut saya janganlah sampai orang-orang tua itu, kita kan orang tua kita entah di mana-mana ya kan, ya itulah pesan aku lah sama orang kakak Nora lah gitu aja, mau apapun keyakinan kita, Oke, ya kita percayailah ke Abang Faro, percayailah Muhammad, kalau kami Yesus ya, itu aja. Oke, terima kasih lah. Aku turun, anakku lagi nangis nih. Iya, iya, betul. Ya siap Kak. Oke, terima kasih Kak Nora. Sehat selalu Kak Nora. Sama Kak. Siap-siap. Oke.